Terima kasih pimpinan yang sangat aktif memimpin dari pagi tadi. Mohon izin tadi paralel dengan rapat badan legislasi. Dan juga teman-teman anggota dewan yang saya hormati, mas-mas, abang-abang, kakak-kakak, mbak-mbak, mahasiswa BEM. Senang sekali ketemu dengan BEM. Terakhir saya ketemu sama BEM, Bu Agustin, tahun 2020 awal pandemi. Ketika BEM Indonesia bagian tengah memperjuangkan UKT. Saya ingat betul ya. Lalu kita suarakan di Komisi 10, dan akhirnya Komisi 10 berhasil memperjuangkan anak-anak mahasiswa untuk mendapatkan UKT karena orang tuanya tidak mampu membayar UKT karena dampak ekonomi pandemi. Nah ini biar teman-teman mahasiswa dengar langsung. Ya, ketika waktu itu bertemu dengan BEM Indonesia Tengah, padahal dapil saya di Jakarta Timur. Nggak apa-apa, kita DPR RI. Ya, jadi kalau adik-adik mahasiswa Indonesia. Ya, jadi Jakarta Timur banyak sekali kampus-kampus sampai sekarang orang tuanya dan mahasiswanya masih minta supaya UKT dilanjutkan. Ya, untuk yang ketiga kali. Nggak tahu kalau yang BEM yang hadir ini. Mungkin udah nggak perlu lagi UKT-nya. Ya. Masih. Oh, masih ya, masih ya, masih. Ini tadi dari semua paparan ada itu semuanya. Ada UKT ya, ya oke. Ada. Kita perjuangkan lagi. Ya, ini biar jelas gitu. Kalau DPR berjuang nggak usah pakai kamera, gitu kan ya. Kita harus sampaikan hasil perjuangan kita. Jangan sampai nanti terima UKT nggak tahu anak mahasiswa asalnya dari mana. Asalnya dari Zoom meeting. Nah, Zoom meeting 2 bulan setelah pandemi. Itu dia ya 9 fraksi yang ada di Komisi 10 memperjuangkan kalian. Ya, nah kalian baru tahu 2 tahun kemudian, nggak apa-apa. Ya. Yang kedua, saya sebagai anggota Panja berterima kasih ya atas masukan yang diberikan luar biasa dahsyat. Ya, saya 25 tahun menjadi profesional di broadcasting, di televisi, ya, dan saya sangat mendambakan adanya yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, di mana menurut saya kalau saya tidak di DPR dan saya masih sebagai profesional, yang paling penting saya tanyakan, kalau merekrut kalian menjadi calon karyawan, calon wartawan, adalah kampus merdekanya ikut program apa. Saya tidak akan tanyakan IPK-nya berapa, saya udah nggak tanyakan lagi waktu itu aktif di organisasi apa, itu udah masa lalu itu. Gaya-gaya interview, cari karyawan, bertanya aktif di mana, di BEM segala macam, itu udah lewat. Saya bahkan tahun 97-98 rekrut wartawan, pertanyaannya sudah berapa kali demo, gitu ya. Yang paling banyak demo itu yang saya rekrut jadi reporter gitu. Itu udah pertanyaan tahun 97. Ya, 97 ketika saya jadi koordinator liputan, jadi redaktur halaman 1 koran. Ya itu udah basi pertanyaan itu. Ya itu ikut Menwa atau ikut Mapala, itu udah pertanyaan zaman Soeharto masih presiden. Ya, sekarang pertanyaannya bukan itu. Model bisnis kamu apa? Cash flow-nya seperti apa? Kontribusinya di desa apa? Nah, itu pertanyaannya udah seperti itu. Apalagi kalau saya menjadi angel investor. Kan mana ada Mbak Agustin mahasiswa sekarang mau jadi karyawan. Semuanya maunya kartu namanya CEO, CFO, COO, CTO, dan lain sebagainya, dan OO lainnya. Ya kan bagus buat di kartu nama, apalagi kalau mau mengajukan proposal kepada calon mertua. Itu bagus kartu nama kayak gitu. Ya kan? Waktu itu saya soalnya kartu namanya waktu itu cuman eksekutif produser, jadi mertua saya agak lama mempertimbangkannya. Jadi nanti tolong adik-adik mahasiswa kartu namanya yang depannya C, belakangnya O. Ya, chief, belakangnya officer gitu loh. Nah, itu lebih lancar. Nah, jadi ini sudah tepat sekali. Nah, tentunya saya senang dengan tadi masukan ya, ini agak-agak progresif juga nih. Mahasiswa ada istilah merdeka terkontrol gitu kan ya. Saya sampai ingat demokrasi terpimpin gitu ya. Jadi memang mahasiswa ini juga mendambakan sesuatu yang terkontrol. Tadinya saya nggak berharap dari mahasiswa bicara tentang sanksi kepada kampus ya kan, dan lain sebagainya. Tapi ini masukan yang bagus untuk Mas Menteri, untuk kita semuanya, dan tentunya di Panja MBKM yang dipimpin oleh Ibu Agustina ini kita akan menyuarakan, terutama yang soal pemerataan juga. Indonesia Tengah ataupun Indonesia Timur. Tidak boleh ada kampus-kampus yang dikecualikan. Saya lihat tadi UKSW sudah duluan, ya bukan berarti kampus-kampus lain itu tidak boleh merasakan kesempatan yang sama. Nah ini Ibu Agustin
saya sebagai Kota Panja mengucapkan banyak terima kasih karena memang usulan dari abang-abang, mas-mas, kakak-kakak dan mbak-mbak mahasiswa ini bukan pepesan kosong, tapi juga banyak sekali hal-hal teknis detail yang bisa menjadi rekomendasi dari Panja. Itu aja Mbak Agustina sharing yang bisa saya sampaikan kepada adik-adik teman-teman mahasiswa. Terus berjuang, ya Komisi 10 akan terus mengawal MBKM ini, dan kalau ada aspirasi terkait dengan UKT dan segala macam, ayo sampaikan lagi supaya kita termotivasi memperjuangkan di tengah sulitnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, tapi menurut saya kita punya keberpihakan terhadap saudara-saudara kita mahasiswa yang ada berjuang di kampus. Itu saja Mbak Agustin, terima kasih, selamat siang, merdeka.